Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arsal Wardanu dengan NIM 2023081038. Saya di sini akan menjelaskan hasil proyek analisis kelompok saya. Jadi di sini ada bab 1 pendahuluan. Jadi permasalahan parkir merupakan salah satu isu umum lah yang sering terjadi di Indonesia ini, mulai dari parkir liar, kehabisan parkir, dan banyak area-area perkantoran, pusat perbelanjaan, kampus, dan fasilitas publik lainnya. Nah, pengendara ini menghabiskan waktu hanya untuk mencari parkir. Nah, kita biasanya ini mencari parkir, muter-muter gedung, lalu muter-muter area parkiran buat nyari mana sih parkiran yang kosong gitu kan. Nah, jadi ini nih menyebabkan kemacetan di area parkir. Nah, ini sering terjadi nih, kan di area parkir yang lagi rame banget, dan itu macetnya di area parkir, bahkan sampai di area luar parkir. Nah, ini nih menyebabkan tidak efisien waktu, lalu menurunnya kenyamanan pengguna. Nah, orang jadi malas nih datang, kayak rame nih, gak jadi datang, parkirnya susah. Nah, di sini perkembangan teknologi informasi membuka peluang untuk menghadirkan solusi yang lebih efisien. Salah satunya adalah sistem smart parking. Nah, sistem ini kita rancang untuk memberikan informasi ketersediaan slot parkir secara cepat dan akurat melalui aplikasi smart parking ini, atau yang kita sebut Spark. Nah, melalui aplikasi ini pengembangannya itu kita melakukan pembuatan prototipe yang dapat membantu visualisasikan konsep awal sebelum diimplementasikan secara penuh. Nah, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk membuat prototipe aplikasi smart parking yang mampu menampilkan informasi slot parkir. Nah, lalu di sini akan memvisualisasikan alur pengguna serta menggambarkan konsep digitalisasi sistem parkir yang lebih modern dan efisien. Nah, jadi di sini tujuannya itu kita membangun prototipe aplikasi, menyediakan tampilan informasi mengenai ketersediaan slot parkir, menunjukkan alur pengguna aplikasi, lalu menjadi dasar pengembangan sistem smart parking yang dapat diimplementasikan di tahap selanjutnya nanti. Nah, di sini ada rumusan masalah. Rumusannya masalahnya apa aja? Jadi bagaimana merancang prototipe, bagaimana menampilkan informasi, bagaimana menggambarkan alur sistem parkir digital secara jelas melalui prototipe. Nah, di sini manfaat penelitiannya itu manfaat teoritis memberikan pemahaman, menjadi referensi awal dalam pengembangan aplikasi parkir digital. Nah, lalu manfaat praktisnya apa nih? Membantu pengguna memahami alur parkir, lalu menjadi dasar bagi pengembangan sistem nyata yang dapat diintegrasikan dengan sensor IoT nanti atau database secara real time. Nah, yang ketiga itu menjadi acuan bagi institusi atau pihak pengelola parkir dalam merancang sistem parkir yang lebih efisien. Nah, di sini bab 2 nanti akan dijelaskan lagi oleh teman saya, yaitu landasan teori. Saya sekian untuk menjelaskan bab 1 pendahuluannya. Terima kasih. Nah, pada bab 2 yaitu landasan teori, di sini terdapat sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, data prosedur, dan data manusia untuk mengolah informasi guna mendukung operasional dan pengambilan keputusan organisasi. Dalam smart parking, sistem informasi digunakan untuk mengolah data sensor parkir dan menyajikan informasi ketersediaan slot secara real time melalui aplikasi sehingga pengelolaan parkir menjadi lebih efektif. Kemudian di sini ada smart parking. Smart parking itu merupakan sistem parkir modern berbasis IoT dan memanfaatkan sensor, server, dan aplikasi untuk memberikan informasi slot parkir secara otomatis dan real time. Di sini ada komponen utama smart parkingnya. Yang pertama itu sensor parking untuk mendeteksi keberadaan kendaraan atau ketersediaan slot. Kemudian di sini ada server, pusat penyimpanan datanya. Kemudian di sini ada aplikasi penggunanya, ada dashboard administratornya. Di sini ada prototipe dan dalam pengembangan sistem. Prototipe ini model awal aplikasi yang dikembangkan untuk memvisualisasikan fitur. Tujuan prototyping itu mempercepat pemahaman, mengurangi risiko, memberikan gambaran awal, dan menyediakan media pengujian awal. Jenis prototipe ada 2, yaitu low fidelity prototype dan high fidelity prototype. Kemudian berikutnya ada UI dan UX, user interface. Di sini elemen visual yang digunakan untuk berinteraksi dengan aplikasi. Kemudian di sini ada UX-nya, keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi.
Kemudian di sini ada alat. Yang pertama tuh ada data flow diagramnya, menggambarkan aliran data. Bisa dilihat di sini ada gambarnya, gambar 1, gambar 2, kemudian gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Berikutnya di sini ada Unified Modeling Language yang meliputi yang pertama ada use case diagram, terdapat pengguna dan admin di sini. Kemudian ada sequence diagram, ini tahapan penggunanya melakukan aktivitas. Kemudian yang terakhir ada activity diagram. Nah, selanjutnya ada kelas diagram, ada pengguna, area parkir, slot parkir, sensor, dan log parkir. Nah, kemudian di sini ada pengembangan sistem metodologi. Yang pertama ada prototyping, terus ada langkah-langkah metode pengembangan prototype. Yang pertama ada analisis, mengumpulkan kebutuhan pengguna, mengidentifikasi proses bisnis yang terlibat, menentukan batasan sistem, menggambarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kemudian ada perancangan, meliputi merancang UI UX, menentukan flow, membuat rancangan dasar database, membuat sketsa atau mockup sistem. Kemudian ada pengembangan, meliputi pengembangan tampilan antarmuka, membuat modul atau fitur utama, menyusun logika dasar sistem, mengintegrasikan elemen yang diperlukan agar prototipe dapat diuji. Kemudian ada implementasi, meliputi menjangkau prototipe, mengumpulkan umpan balik, terus melihat apakah alur, tampilan, dan lain-lainnya berjalan dengan baik atau sempurna. Kemudian ada evaluasi formatif, fokusnya menilai kesesuaian kebutuhan pengguna, menilai kejelasan tampilan, menemukan kekurangan, dan memberikan rekomendasi. Nah, di sini ada bab 3 yaitu metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitiannya. Kita meneliti ini di Universitas Mangunajaya, khususnya di Prodi Teknologi Informasi dan Sistem Informasi. Kami memilih UPJ itu karena menyediakan perpustakaan di kita, repositori akademik, serta koleksi literatur terbaru terkait sistem informasi. Kemudian waktu pelaksanaannya itu dilakukan pada periode November 2025. Pengumpulan datanya melalui observasi area parkir, kemudian analisis kebutuhan sistem, ada perancangan dan pembuatan prototipenya, ada penyusunan, penyuntingan, dan finalisasi laporan. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan datanya. Kita mendukung proses perancangan prototipe smart parking. Beberapa teknik pengumpulan datanya tuh sesuai dengan kebutuhan pengembangan aplikasi, yaitu ada observasi seperti jumlah slot parkir, pola pengguna, dan kendala yang dialami pengguna. Kemudian ada wawancara terarah seperti kebutuhan fitur aplikasi, kesulitan dalam sistem parkir, persepsi pengguna terhadap aplikasi parkir digital. Kemudian ada dokumentasinya meliputi foto area parkir, layout parkir, dokumen referensi, dan catatan pengelolaan. Kemudian di sini ada studi pustakanya, mengambil referensi dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya. Di sini kita mengambil smart parking, kemudian ada sistem informasi, ada pembuatan prototype, ada pembuatan DFD dan UML, kemudian ada IoT dalam manajemen parkir. Metodologi pengembangan sistem menggunakan metode prototyping, fokusnya membuat model awal dan dapat divisualisasikan dan evaluasi sebelum dikembangkan secara lebih lanjut. Tahapannya ada pengumpulan kebutuhan, ada pembuatan prototipe awal, evaluasi pengguna, penyempurnaan prototipe, dan finalisasi prototipe. 2023-08-10-62 saya akan menjelaskan bab 4 itu hasil dan pembahasan. Hasil dari setiap tahapan metodologi penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode pengembangan prototyping yang terdiri dari beberapa tahapan. Hasil dari setiap tahapan adalah sebagai berikut. 1. Pengumpulan kebutuhan requirement gathering, yaitu pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi terkait kebutuhan sistem smart parking render ini melalui observasi. Itu pertama, diperlukan sistem yang mampu menampilkan informasi ketersediaan slot parkir. Lalu yang kedua itu pengguna harus dapat memilih area parkir sebelum melihat status slot. Lalu ada dibutuhkan visualisasi slot parkir yang mudah dipahami. Lalu ada sistem harus memiliki baris data status slot yang dapat diperbarui. Lalu yang kedua itu ada perancangan prototipe. Prototipe awal dibuat untuk mengembangkan rencana sistem secara sederhana. Hasil pada tahap ini meliputi ada use case diagram, ada sequence diagram, ada activity diagram, ada class diagram. Lalu ketiga itu pengembangan prototyping build prototype. Nah, pada tahap ini prototipe antarmuka aplikasi smart parking mulai dari dibangun flow fidelity atau height fidelity-nya. Hasil yang diperoleh itu tampilan awal aplikasi home screen. Lalu yang kedua itu ada
menu pemilihan area parkir, lalu ada visualisasi slot parkir berdasarkan status kosong terisi. Lalu keempat itu ada alur navigasi yang sederhana dan mudah dipahami. Lalu keempat itu ada evaluasi prototyping, yaitu prototipe diuji dengan melihat apakah rancangan sudah sesuai dengan kebutuhan hasil yang ditemukan. Lalu ada informasi slot sudah tampil dengan jelas, lalu ada user flow sederhana dan mudah digunakan. Lalu ketiga itu diperlakukan penyelesaian minor pada layout lebih responsif. Lalu ada penyempurnaan prototipe. Lalu bagian 4.2 itu pembahasan rumusan masalah. Bagaimana sih merancang prototipe aplikasi smart parkir yang sederhana dan mudah digunakan. Lalu ada pembahasan prototipe yang dirancang dibuat dengan prinsip UI UX yang sederhana sehingga pengguna dapat mengakses fitur utama tanpa banyak langkah. Tampilan menggunakan icon, warna, dan layout yang ringkas. Lalu bagian 4.3 pembahasan rumusan masalah 2 itu bagaimana sih menampilkan informasi ketersediaan slot parkir melalui aplikasi. Pembahasannya itu informasi ketersediaan slot parkir ditampilkan melalui visualisasi warna. Ada hijau, slot kosong, atau merah, slot terisi. Nah, data diperoleh dari server atau database dan diperbarui setiap kali pengguna memilih area parkir. Lalu bagian 4.4 pembahasan masalah 3. Pembahasan masalah itu ada bagaimana menggambarkan alur sistem parkir yang digitalisasi secara jelas melalui prototipe. Di sini pembahasannya itu ada alur sistem digambarkan melalui sebagai diagram. Ada use case diagram, ada sequence diagram, ada activity diagram. Lalu bagian bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu ada berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab 4. Maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut ini yang bawah. 5.1 kesimpulan rumusan masalah 1. Bagaimana merancang prototipe aplikasi smart parkir yang sederhana dan mudah digunakan. Penelitian ini berhasil menghasilkan prototipe aplikasi smart parkir dengan tampilan antarmuka yang sederhana, mudah dipahami, dan fokus pada fungsi utama, yaitu rancangan UI UX disusun oleh pengguna dapat melakukan pemilihan area parkir melalui status slot. Lalu 5.2 kesimpulan masalah kedua itu bagaimana sih menampilkan informasi ketersediaan slot parkir melalui aplikasi. Prototipe mampu menampilkan informasi slot parkir secara visual menggunakan indikator warna yang mudah dikenali, hijau untuk kosong, merah untuk terisi. Data satu slot diperoleh dari basis dan ditampilkan secara jelas kepada pengguna. Lalu 5.3 itu kesimpulan masalah ketiga itu bagaimana sih menggambarkan alur sistem parkir digital secara jelas melalui prototipe. Itu alur sistem smart parking berhasil dijelaskan melalui rangkaian diagram seperti use case, sequence, activity, dan class diagram. Lalu saran, ada saran dari kesimpulan 5.1 untuk meningkatkan kualitas prototipe. Disarankan agar pada tahap berikut dilakukan uji coba usability yang melibatkan berbagai jenis pengguna. Lalu ada 5.2 saran dari kesimpulan 5.1.2 agar informasi slot parkir lebih akurat, sistem dapat dikembangkan menggunakan sensor fisik, misalnya sensor ultrasonik atau kamera. Lalu 5.23 itu saran dari kesimpulan 5.13. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk melengkapi diagram dan alur sistem dengan simulasi alur yang lebih mendetail termasuk skenario error dan proses update otomatis. Hal ini akan membantu pengembangan sistem yang lebih matang sebelum implementasi di lapangan atau digunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.